Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Diskusi Fakta. Nah, pada Diskusi Fakta kali ini akan dibawakan oleh saya Vela dan teman saya Hilya. Nah, jadi di Diskusi Fakta kali ini kita bakal membahas seputar teknik pertanian dengan diskusi santai bersama dosen-dosen. Enak banget ya dosen-dosen PB. Wah, si kalian kalau cocok langsung ke. Jelas banget, Vel. Nah, mulai semester ini kita jadi nggak usah sepanang-sepanang banget. Karena kalau misalkan kita bosan kuliah online nih, tonton aja Diskusi Fakta. Siapa tahu keluar di ujian loh. Loh, kok udah mau ujian? Kan kita baru aja mulai masuk nih kuliahnya. Ya, maksudku besok gitu kalau zaman-zaman ujian, kalau udah saatnya ujian gitu, Vel. Dan karena ini masih dalam masa pandemi, jadi kita melaksanakan Diskusi Fakta ini secara virtual dulu ya, Vel, karena biar aman gitu. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke sesi intinya ya, Vel. Tapi ngomong-ngomong nih, siapa sih dosen yang bakal kita ajak diskusi kali ini? Dan temanya tuh apa sih, Vel? Diskusi Fakta kali ini nih kita bakalan bahas tentang coklat. Nah, kebetulan ini kan bulan Februari kan ya, bentar lagi Valentine, jadi momennya pas banget nih buat kita bahas tentang coklat. Nah, dan juga di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem TPB, kita punya ahli coklat nih. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Arifin Dwi Saputro, PhD. Nah, untuk Bapak Arifin, selamat datang Pak Arifin. Selamat datang Mbak Seviana ya, dan Mbak Hilya Tanta. Selamat pagi semuanya. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting deh. Gimana kabarnya Pak Arifin? Kalau saya ya kabarnya alhamdulillah Mbak. Kebetulan saat ini ya hanya karena dosen itu kan biasanya salah satu yang membuat semangat gitu ya Dek ya. Kan kalau ketemu mahasiswa di kampus ya, ngajar kemudian ketemu mahasiswa itu benar-benar membuat jadi kayak semacam refreshing lah buat kita ketemu banyak orang, anak-anak muda yang energetik gitu ya, yang energik gitu. Hanya sekarang kan kita berhadapan dengan laptop ya Dek ya. Nah itu kadang itu juga sedikit membuat agak bosan ya, tetapi ya kita maklumi lah kondisi ini. Kita dukung program pemerintah karena dengan cara seperti ini nanti saya yakin sekali nanti pandemi ini akan lebih cepat berakhir kan gitu. Sehingga mungkin nanti harapannya ya jangan sampai nanti terutama untuk teman-teman Anda adik kelas Anda angkatan 2020 itu jangan sampai nanti 1 tahun ajaran itu nanti hanya di online terus ya. Harapannya nanti ya pokoknya sudah mulai bisa offline lah. Seperti itu. Amin. Saya juga ini sudah mulai bosan Pak, kuliah di rumah, di kos-kosan terus gitu. Ya, sama gitu. Oke. Mungkin kita langsung mulai diskusinya aja Pak. Kebetulan nih selain ada saya sama Vela di sini, ada satu lagi teman saya, namanya Alam Dava. Kemarin tuh Alam nih curhat Pak sama saya tentang gimana sih caranya beli coklat yang bagus gitu. Tapi saya juga bingung gitu Pak, soalnya juga saya kan nggak pernah gitu dikasih coklat sama cowok gitu kan. Jadi saya tuh bingung gitu juga coklat yang bagus kayak gimana gitu. Nah mungkin Lam kamu bisa tanya langsung sama Pak Arifin nih, mumpung ada beliau di sini ahlinya coklat gitu. Jangan malu-malu Lam. Ya, halo Pak. Halo, selamat pagi Mas Dava. Gimana, sehat? Sehat Pak. Oke. Jadi gini Pak, kemarin kan saya baca-baca nih, katanya tuh ada coklat Coverture sama coklat kompon. Nah, kebetulan saya juga mau beliin sih coklat buat pacar saya gitu. Nah, tapi saya bingung coklat yang kayak gimana sih Pak, ciri-cirinya yang bagus gitu, biar nantinya saya nggak salah beli. Salah beli, oke. Siap Mas. Jadi gini ya, mungkin saya coba ini dulu aja ya. Saya coba bagilah tentang 2 jenis coklat, karena ketika kita bicara ciri-ciri itu nanti akan spesifik ke produk coklat yang mana. Jadi saya sampaikan dulu pembagian tentang coklat. Jadi coklat itu secara garis besar bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah coklat Coverture, atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya couverture gitu ya. Yang kedua adalah coklat compound. Nah, perbedaan utamanya adalah
kalau boleh saya sebut dengan bahasa yang paling sederhana, kalau coklat yang co-verger itu adalah coklat yang premium. Jadi terbuat 100% dari lemak dari biji kakao ya di situ, dan juga dari biji kakao pastinya di situ. Kalau kompon itu di situ, coklat kompon itu ada tambahan dari vegetable oil atau minyak nabati yang lain. Bahannya sendiri adalah untuk menaikkan titik leleh dari coklat atau produk tersebut. Jadi perbedaan utamanya ya co-verger dan kompon itu di titik lelehnya. Jadi kalau co-verger, Anda ketika makan coklat kan jangan dikunyah ya Dek ya. Anda patahkan, kemudian Anda taruh lidah, nanti biarkan meleleh. Nah, itu nanti kalau yang co-verger itu akan meleleh di bawah suhu tubuh manusia. Nah, kalau yang kompon itu cenderung lebih susah. Jadi kalau misalnya Anda punya coklat kompon, Anda taruh di lidah, kemudian Anda biarkan meleleh, itu jelas butuh waktu yang lebih lama. Karena titik lelehnya coklat kompon sendiri kadang bisa jadi di atas suhu tubuh manusia. Kan gitu. Dianya Mas. Jadi co-verger dia kalau bahasa saya lebih premium, kalau yang kompon dia ya yang bukan premium. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi kita perlu tahu sendiri ya, Pak. Kita perlu merasakan sendiri gitu, baru kita tahu coklat yang premium atau yang bukan premium kayak gitu ya, Pak? Iya, sebetulnya tidak harus dirasakan, Mas. Kalau Masnya pergi ke convenience store misalnya, coklat-coklat yang co-verger itu cenderung tidak banyak ditemui di convenience store. Kenapa? Karena di sana itu suhunya relatif tinggi. Biasanya kalau yang co-verger itu Anda menemukannya ya di gerai-gerai khusus, kadang juga di mall, yang mana di situ itu nanti suhu ruangnya bahkan sudah dikontrol dengan misalnya dengan AC, atau kadang misalnya tidak dengan AC pun di tempat untuk displaynya itu juga di situ suhunya terkontrol ya. Ya itu pasti jelas di bawah 30 derajat, mungkin bisa 20 derajat, 28 derajat ke bawah. Itu pertama Anda bisa lihat dari penyimpanannya. Kemudian yang kedua Anda bisa lihat juga dari Anda lihatlah di kemasannya. Kalau di situ ada keterangan penambahan minyak nabati, misalnya ada sebutan CBR gitu ya, CBR, CBE atau CBS, itu dipastikan bahwa itu kompon. Kemudian nanti Anda juga bisa lihat dari harganya ya. Kalau coklat kompon itu malah pasti lebih murah dibandingkan dengan co-verger. Harganya bisa mungkin sepertiga atau seperempat kali lebih murah dibandingkan dengan co-verger. Jadi ciri-cirinya itu kalau dari luar ya, sebelum Anda makan seperti itu. Nah, kalau setelah Anda makan, Anda akan tahu kalau yang co-verger itu pasti Anda taruh di lidah, kemudian nanti pasti dia akan meleleh dengan mudah di suhu tubuh. Kalau yang kompon susah. Oh iya Pak, paham Pak. Jadi seperti itu ya Pak. Seperti cara membedakan mungkin coklat yang premium atau yang bukan premium. Jadi betul, makanya kalau Anda tadi di awal mau ngasih hadiah gitu ya, kalau Anda mau ngasih yang murahan ya belilah dalam tanda kutip murah gitu ya. Tidak mendiskreditkan merek apapun ya, wong saya kompon juga ya. Ini hanya untuk guyon.